Dengarkan baik-baik, karena apa yang akan kukatakan kepadamu mungkin akan sepenuhnya mengubah cara pandangmu terhadap daya tarik, pesan, dan bahkan emosimu sendiri. Dan ada kemungkinan ini sudah terjadi padamu saat ini juga. Seseorang yang bukan seusiamu telah memasuki hidupmu dengan cara yang terasa intens, berbeda, hampir tidak nyata. Rasanya seperti mereka melihatmu dengan cara yang belum pernah dilihat orang lain. Dan pikiranmu mulai membisikkan hal-hal seperti, ini langka, ini istimewa, ini pasti berarti sesuatu. Tetapi inilah kebenaran yang jarang didengar kebanyakan orang. Tidak setiap hubungan yang intens dibangun di atas kenyataan. Beberapa dibangun di atas psikologi. Aku ingin kau tetap bersamaku, karena ini bukan hanya tentang cinta, ini tentang proyeksi, kekuatan, dan kerentanan emosional. Dan jika Anda tidak memahami apa yang terjadi di balik permukaan, Anda bisa terikat secara emosional pada sesuatu yang sejak awal tidak stabil. Ilusi koneksi spesial. Bayangkan ini, seseorang yang lebih tua atau lebih muda dari Anda mulai memberi Anda perhatian. Bukan perhatian biasa, tetapi perhatian yang mendalam. Mereka mendengarkan dengan saksama. Mereka merespons dengan cara yang terasa bijaksana. Mereka membuat Anda merasa diperhatikan. Dan tiba-tiba, pikiran Anda mengisi kekosongan. Anda mulai percaya, ini jarang terjadi. Ini tidak sering terjadi. Ini pasti nyata. Tetapi psikologi memberitahu kita sesuatu yang sangat berbeda. Otak Anda tidak hanya bereaksi terhadap orang tersebut. Ia bereaksi terhadap apa yang diwakili oleh orang tersebut. Proyeksi. Kekuatan tersembunyi. Ada konsep dalam psikologi yang disebut proyeksi. Dan itu adalah salah satu distorsi paling kuat dalam hubungan manusia. Saat Anda masih muda, Anda mungkin melihat seseorang yang lebih tua dan melihat stabilitas, kepercayaan diri, arah. Anda merasa mereka memiliki jawaban yang tidak Anda miliki. Dan itu menciptakan daya tarik. Tetapi apa yang sebenarnya Anda alami adalah kebutuhan Anda sendiri akan bimbingan yang dipantulkan kembali kepada Anda. Sekarang balikkan, saat Anda lebih tua, dan seseorang yang lebih muda menunjukkan minat pada Anda, rasanya bisa sangat berbeda. Anda merasa hidup kembali, dihargai, dilihat dengan cara yang belum pernah ditunjukkan kehidupan kepada Anda selama bertahun-tahun. Tetapi sekali lagi, perasaan itu tidak selalu tentang mereka. Itu tentang apa yang mereka bangkitkan di dalam diri Anda. Mengapa terasa begitu intens? Disinilah letaknya bahaya. Karena proyeksi menciptakan intensitas tanpa stabilitas. Pikiran Anda mulai membangun sebuah cerita. Anda memutar ulang percakapan. Anda menganalisis setiap pesan. Anda memberi makna pada hal-hal kecil. Balasan yang tertunda. Nada bicara tertentu. Pujian sederhana. Semuanya terasa penting, tetapi inilah kebenarannya. Otak Anda mencoba memahami sesuatu yang asing. Dan yang asing seringkali terasa menarik. Jebakan dopamin. Ketika ada perbedaan usia, seringkali ada ketidakpastian. Terkadang mereka hadir sepenuhnya. Terkadang mereka menjauh. Dan ketidakkonsistenan itu memicu dopamin. Zat kimia yang sama yang terlibat dalam kecanduan. Jadi sekarang Anda tidak hanya tertarik, Anda terjerat secara emosional. Anda mulai lebih sering memeriksa ponsel Anda, terus-menerus memikirkan mereka, merasa senang ketika mereka membalas, dan sedih ketika mereka tidak membalas, dan tanpa menyadarinya. Anda telah memasuki lingkaran emosional. Dinamika kekuasaan yang tidak Anda sadari. Ada sesuatu yang lebih dalam terjadi di sini. Kekuasaan, bukan kekuasaan yang terlihat jelas, tetapi kekuasaan yang dirasakan. Jika mereka tampak lebih berpengalaman, Anda mungkin secara tidak sadar mengagumi mereka.
jika mereka tampak lebih muda. Anda mungkin merasa ingin melindungi atau dibutuhkan. Dan tiba-tiba, Anda bukan lagi hanya dua orang yang terhubung. Anda memainkan peran mentor, murid, pembimbing, pengikut, penyelamat. Dan begitu peran memasuki suatu hubungan, perasaan semakin intens. Karena peran menciptakan struktur. Dan struktur terasa bermakna. Bahkan ketika sebenarnya tidak. Keterikatan aktif sekarang, sistem keterikatan Anda mulai bekerja. Jika Anda adalah seseorang yang takut kehilangan orang, Anda menjadi lebih cemas, lebih reaktif, lebih terlibat secara emosional. Jika Anda adalah seseorang yang menghindari kedekatan, Anda merasakan dinamika tarik ulur. Anda menginginkan mereka, tetapi Anda juga merasa kewalahan. Dan perbedaan usia memperparah semua ini. Karena hal itu menciptakan ketidakpastian. Dan ketidakpastian memicu keterikatan. Mengapa kebingungan terasa seperti kedalaman berikut adalah sesuatu yang sering disalahpahami banyak orang. Kebingungan bukanlah kedalaman, tetapi terasa seperti itu. Karena otak Anda bekerja lebih keras untuk memahami situasi tersebut. Dan semakin banyak upaya yang dilakukan pikiran Anda, semakin penting rasanya. Jadi Anda mulai berpikir, ini pasti mendalam, ini pasti bermakna. Tetapi pada kenyataannya, Anda bereaksi terhadap rangsangan emosional, bukan stabilitas emosional. Keintiman cepat tidak selalu nyata dalam hubungan ini. Segalanya sering bergerak cepat, percakapan mendalam, berbagi pribadi, ikatan emosional. Rasanya seperti Anda sudah saling mengenal selamanya. Tetapi kecepatan bukanlah kedalaman. Terkadang, itu hanya dua orang yang memproyeksikan makna satu sama lain lebih cepat daripada mereka benar-benar membangun pemahaman. Ilusi masa depan. Kemudian pikiran Anda melakukan hal lain. Ia mulai membayangkan masa depan. Seperti apa masa depan itu nantinya? Seperti apa kehidupan bersama nantinya? Seperti apa jadinya? Tetapi inilah masalahnya. Anda jatuh cinta pada potensi, bukan pada kenyataan. Dan potensi itu kuat karena terasa nyata, bahkan ketika belum terjadi. Ketidakseimbangan emosional seiring waktu berlalu. Anda mulai menyesuaikan diri. Anda mengabaikan tanda-tanda bahaya tertentu. Anda meminimalkan ketidaknyamanan. Anda membenarkan ketidakkonsistenan. Karena euforia emosional terasa sepadan, tetapi ini penting. Penyesuaian bukanlah penyelarasan. Penyelarasan terasa alami. Penyesuaian membutuhkan usaha. Titik balik akan tiba suatu momen di mana intensitas terasa normal, di mana Anda berhenti mempertanyakan banyak hal. Dan itulah titik paling berbahaya. Karena sekarang, Anda terikat secara emosional tanpa kejelasan. Anda terikat tanpa stabilitas. Kebenaran yang paling dihindari orang, mari kita perjelas sesuatu. Ketertarikan pada perbedaan usia tidak selalu salah dan tidak selalu benar. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah hubungan ini dibangun atas dasar kejelasan, konsistensi, dan keseimbangan emosional, atau dibangun atas dasar intensitas, proyeksi, dan ketidakpastian? Pertanyaan terpenting alih-alih bertanya, bagaimana perasaan saya terhadap mereka? Tanyakan pada diri sendiri. Bagaimana perasaan saya secara konsisten dari waktu ke waktu? Apakah Anda merasa tenang atau cemas? Apakah Anda merasa aman atau bingung? Apakah Anda merasa dipahami? Atau seperti Anda terus-menerus mencoba memahami mereka? Karena hubungan yang sebenarnya tidak terasa seperti teka-teki yang harus Anda pecahkan. Jika apa yang Anda alami itu nyata, ia akan bertahan dalam kejernihan. Ia tidak akan mengharuskan Anda untuk mengabaikan insting Anda. Ia tidak akan bergantung pada naik turunnya emosi untuk eksis. Tetapi jika itu memudar saat Anda melambat dan berpikir jernih,
maka apa yang Anda rasakan bukanlah cinta dalam bentuknya yang sebenarnya. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang dibangun di atas perbedaan, waktu, dan ilusi psikologis. Dan begitu Anda menyadari itu, Anda berhenti mengacaukan kekacauan dengan koneksi. Jika Anda menginginkan wawasan psikologis yang lebih mendalam seperti ini, pastikan Anda berlangganan, karena memahami emosi Anda adalah perbedaan antara terikat secara membabi buta dan memilih dengan bijak.